Terima kasih Andre, terima kasih Pak Paul, Lena, dan semua teman-teman yang mulia. Sungguh sangat bersuka cita bisa jumpa lagi walau melalui Google Meet. Sebelum kita dengar firman-Nya, mari saya undang sama-sama kita berdoa dulu. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur di dalam keterbatasan yang masih ada hari ini, Engkau masih mengumpulkan kami untuk bersama-sama memuji, menyembah-Mu, untuk sama-sama datang kepadamu di dalam ruang Zoom ini, Bapa. Kami percaya kami akan berjumpa dengan Engkau di dalam ruang Zoom ini, dan di dalam ruang ini kami boleh mendengar suara-Mu, dan di dalam ruang Zoom ini kami berjumpa dengan Engkau secara pribadi, dan kami percaya ada sesuatu yang ajaib boleh terjadi dalam hidup kami ketika kami berjumpa dengan Engkau. Bapa, berbicaralah kepada setiap kami siang hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sukacita sekali setelah semenjak 2020 lalu saya sempat mengabarkan berita sukacita di lokasi mulia. Semenjak itu kita tidak jumpa lagi sampai hari ini kita berjumpa. Nah, pada saat itu saya agak bingung dan sedikit merasa aneh karena pada saat itu saya melihat susunan bangku pada saat itu seperti ujian negara. Antara satu kursi dengan kursi berikut berjarak begitu jauh, takut satu dengan lain saling menyontek. Pada saat itu tidak mengerti apa yang terjadi. Namun dalam perjalanan saya kembali dari Cikarang balik ke Jakarta, sepanjang jalan baru saya mengerti sesuatu Tuhan sedang kerjakan. Satu persatu jadwal khotbah saya dibatalkan. Ya, yang di Bandung, yang di Cirebon, yang di Batam, semua satu persatu batal sampai akhirnya begitu tiba di Jakarta di rumah sendiri, saya baru tahu sisa tahun itu tidak ada lagi jadwal. Haleluya, saya cuma bisa bilang sama Tuhan, what is it I can do for you, Lord? Nggak tahu lagi. Tetapi Tuhan kita dahsyat. Saya katakan Tuhan kita dahsyat. Dia melalui guncangan-guncangan yang kita hadapi. Kita semua selama hidup tidak akan pernah berhenti menghadapi goncangan. Melalui goncangan-goncangan yang kita hadapi, Tuhan bekerja. Amin, Bapak Ibu ya. Nah, hari ini saya mau membawa kita kepada satu firman Tuhan yang saya beri judul, hadapi semua goncangan yang terjadi kita harus hadapi. Hadapi goncangan dengan tidak terguncang. Kalau kita hadapi goncangan dengan ikut terguncang, maka akhirnya mungkin goncangannya itu berhenti berguncang, kitanya sudah terkapar. Amin ya, kita tidak mau itu terjadi. Yuk kita buka ya, Ibrani 12 ayat 26. Ibrani 12 ayat 26 dikatakan di situ. Waktu suaranya menggoncang bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi, aku akan menggoncangkan bukan saja bumi, melainkan langit juga. Wow, ini perkataan Tuhan sendiri, bukan hanya bumi yang digoncangkan, tetapi langit pun digoncangkan. Nah, dia jelaskan di ayat berikutnya, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan. Wow, Bapak Ibu coba kita garis bawahi perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Saya mau kasih tahu, segala sesuatu itu pasti dapat digoncangkan. Mulai daripada ekonomi kita bisa digoncangkan, keluarga kita bisa digoncangkan, hubungan-hubungan kita bisa digoncangkan, terlebih lagi kesehatan kita bisa digoncangkan. Semuanya itu akan digoncangkan Tuhan. Terus-menerus digoncangkan Tuhan.
Sampai kapan dia akan berhenti goncangkan itu semua? Ayat ke-27 menjelaskan di situ, menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Semua itu dapat digoncangkan sampai terjadi perubahan. Dicatat Bapak Ibu, ternyata Tuhan menggoncangkan langit, bumi, untuk tujuan semuanya harus berubah. Kalau ada hubunganmu tergoncang dengan suamimu, istrimu, berarti ada sesuatu yang perlu dirubah. Bapak Ibu ya, caramu berkomunikasi dengan yayangmu, caramu berkomunikasi dengan suamimu, dengan istrimu harus ada mengalami perubahan. Sehingga tidak terjadi goncangan-goncangan yang menggoncangkan. Amin ya. Jadi kita harus berubah. Kalau hari ini kau kurang sehat, berarti ada sesuatu yang harus dirubah. Tuhan mau kita merubahnya. Yaitu kalau saatnya kau harus istirahat, istirahatlah. Kalau saatnya kau harus makan, makanlah. Kalau saatnya kau harus exercise, maka exercise-lah. Dengan demikian, maka terjadi perubahan-perubahan yang membawa kita kepada satu kondisi kesehatan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Tuhan mau kita berubah. Supaya yang dapat diguncangkan tidak lagi terguncangkan. Apa yang dibilang? Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi dikatakan Tuhan diciptakan, ya, Tuhan Yesus dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Semua kita, segala aspek kehidupan kita pasti tergoncangkan. Hari ini berapa banyak orang secara ekonomi terguncangkan. Sampai ketika digoncangkan dengan mudah percaya dengan investasi-investasi bodong yang menjanjikan begitu gain yang begitu menggiurkan, sehingga dengan uang yang terbatas semua orang terperangkap di dalam investasi-investasi yang menggiurkan tersebut. Akhirnya yang terjadi ekonomi terguncangkan. Semua kita akan mengalami ini. Mau tidak mau, suka tidak suka, pasti kita mengalami goncangan. Tetapi masalahnya sekarang, apapun yang bergoncang di hadapan kita, apapun yang kita dengar bergoncang, tetapi pesan Tuhan hari ini adalah jangan kita ikut bergoncang, sekalipun dunia berguncang, sekalipun langit juga terguncang, jangan kita ikut terguncang. Dan caranya bagaimana? Nah, ini pertanyaannya, bagaimana kita supaya tidak terguncang sekalipun yang kita lihat terguncang, yang kita dengar terguncang? Ada beberapa hal yang saya mau bagikan siang hari ini, bagaimana supaya kita tidak ikut terguncang, ya. Ya, Amsal 12 ayat 3 dikatakan orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tapi akar orang benar tidak akan tergoncangkan. Jadi Bapak Ibu, ya, next slide ya. Kalau kita berakar, hidup kita berakar, ketika hidup kita berakar tadi ya, ketika hidup kita berakar, sekalipun kita sudah dibenarkan, ya, orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan tergoncangkan. Kalau orang benar, kita semua sudah benar. Kalau orang benar ini tidak berakar, maka orang benar pun akan ikut tergoncangkan. Amin. Berakar di mana? Berakar tidak lain pada kebenaran itu sendiri. Yaitu kalau kita berakar pada Kristus yang menjadi sumber kebenaran itu, yang menjadikan kita semua menjadi benar, maka niscaya kita tidak akan tergoncangkan. Sekalipun dunia boleh bergoncang, langit boleh bergoncang, kalau kita orang benar, berakar pada Kristus yang menjadi sumber kebenaran itu, kita tidak akan terguncangkan. Karena apa? Kita akan berpegang pada firman-Nya. Kita tidak hanya berpegang kepada berita-berita yang kita dengar hari-hari ini, tetapi kita percaya firman-Nya berkata,
Dia menyediakan segala kebutuhan kita seturut kekayaan kemuliaannya di surga di dalam Kristus Yesus. Jadi ekonomi boleh berguncang, tetapi kita percaya satu, segala kebutuhan kita pasti Dia sediakan. Cukup, bahkan lebih dari cukup. Amin ya. Begitu juga ketika kita mengalami goncangan di dalam hubungan, kita percaya Dia adalah Raja Damai. Raja damai yang sanggup memberikan damai kepada kita. Bahkan dikatakan bagi orang yang benar di hadapan Dia, musuhnya pun diperdamaikan dengan kita. Amin. Oleh karenanya Bapak Ibu, kalau kita berakar di dalam Dia, maka dunia bergoncang, kita tidak tergoncangkan. Amin. Itu yang pertama ya. Kalau kita tidak mau tergoncangkan, berakar di dalam Kristus, di dalam kebenarannya, di dalam firman-Nya. Hidup di dalam firman-Nya. Yang kedua adalah kita harus melibatkan Allah di dalam segala aspek kehidupan kita. Amin ya. Ya, ini poin yang kedua. Saya akan berbagi 3 poin aja siang hari ini. Yang kedua adalah apabila kita melibatkan Allah di dalam segala aspek kehidupan kita, maka Mazmur 46 ayat 6 berkata demikian, Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Kalau Allah ada di dalam keluargamu, maka keluargamu tidak akan tergoncangkan. Apabila Allah ada di dalam PT Mulia, maka PT Mulia tidak akan tergoncangkan. Amin. Kalau Allah ada di dalam kesehatanmu, engkau melibatkan Allah di dalam menjaga kesehatanmu, maka kesehatanmu tidak akan tergoncangkan. Haleluya, puji Tuhan. Libatkan Allah di dalam setiap aspek kehidupan kita, maka kita tidak mengalami kegoncangan. Keguncangan. Bapak Ibu, percaya 2 perkara ini. Tetapi 2 perkara ini belum final nih. Ada pesan yang lebih lagi daripada 2 hal ini. Kita masuk yang ketiga ya. Yang ketiga adalah apabila kita menerima kerajaannya dan mau tinggal di dalam kerajaannya, maka kita tidak akan tergoncangkan. Maka kita apapun aspek kehidupan kita, ekonomi kita, usaha, bisnis usaha, pekerjaan kita, anak-anak kita, istri kita, kesehatan kita, semuanya apabila kita taruh di dalam kerajaan, kita pastikan ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Maka semuanya itu tidak akan tergoncangkan. Amin ya. Ibrani 12 ayat 28 berkata, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, ya, kita semua sudah terima, bukan? Sebagai orang percaya kita sudah terima. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kerajaan yang sudah kita terima itu, sesungguhnya kerajaan Allah yang kita sudah terima itu adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Nah, kerajaan yang tidak tergoncangkan adalah kerajaan Allah. Ya, Roma 14 ayat 17 dikatakan apa sih sebenarnya kerajaan Allah itu? Kerajaan Allah itu bukan soal makanan, minuman, bukan soal kebenaran. Roma 14 ayat 17 ya. Boleh next slide-nya ya. Bukan tentang makanan, minuman, bukan tentang hal-hal yang bersifat jasmani. Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita yang datangnya dari Roh Kudus yang sudah kita terima pada saat kita menerima Kristus, kita diberikan Roh Kudus, dan Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Dia yang memampukan kita terus berada di jalan kebenaran. Dia akan terus menginsafkan kita apabila kita miring kiri, miring kanan. Dia akan terus mengajar kepada kita
memberitahu kepada kita hal-hal yang akan datang, dan Roh Kudus akan terus mengajar kepada kita tentang kebenaran. Dia akan kasih tahu kita apabila kita mulai timbul dalam hati hal-hal yang tidak baik. Maka dia bilang, stop thinking about that. Ya, Tuhan Roh Kudus senantiasa setia memberitahu kepada kita hal-hal yang akan meluruskan kita. Dan di dalam kerajaan yang kita terima itu, concern kita itu tentang damai sejahtera, shalom. Shalom yang timbul dari Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita itu bukan shalom yang timbul oleh karena apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Dan bukan timbul oleh karena ada naik gaji, bukan naik gaji atau tidak naik gaji, karena ada Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita, kita tetap memiliki shalom. Amin. Kita memiliki damai sejahtera. Sekalipun kayaknya nggak cukup, tetapi Tuhan Roh Kudus memampukan kita bisa mengelolanya sampai semuanya cukup. Amin. Ini yang membuat kita bersukacita, damai sejahtera, karena Bapak Ibu, ciri-cirinya orang hidup di dalam kebenaran, ciri-cirinya orang hidup di dalam firman-Nya dan hidup di dalam Kristus, ciri-cirinya satu. Ada sukacita, ada damai sejahtera yang buat orang lain yang melihat kita itu nggak masuk akal. Bapak Ibu coba bayangkan ya, sebagai pendeta 2 tahun tidak banyak aktivitas. Orang-orang akan bingung, kok masih bisa senyum? Ya, karena senyumku ada generatornya dari Roh Kudus yang tinggal di dalam diriku. Halo? Luar biasa, bukan? Dia menggoncangkan itu untuk suatu perubahan. Perubahan yang saya nggak tahu perubahan model apa. Ternyata, Bapak Ibu, ternyata yang terjadi apa? Setelah digoncangkan, setelah 2020 saya balik dari Cikarang, saya nggak pernah berpikir bagaimana mungkin sebelumnya itu ya, saya nggak pernah terpikir bagaimana mungkin saya bisa melayani di Amerika Serikat dan melayani di Pakistan pada hari yang sama. Karena terbang ke Amerika aja hampir 24 jam. Tetapi dengan goncangan yang Tuhan buat, ternyata sekarang ini mungkin saya bisa melayani di Pakistan, melayani di Amerika di pagi hari, karena di pagi hari mereka malam hari di sana, dan kemudian nanti sore hari saya bisa melayani di Pakistan, lalu malam hari saya bisa melayani di Belanda. Haleluya, puji Tuhan. Something that saya nggak pernah pikir, saya belum pernah lihat dengan mata saya belum pernah dengar dengan telinga, saya nggak pernah timbul di dalam hati saya, itu semua terjadi. Tuhan cuman mau kita ikut dan berusaha untuk ikut perubahan yang Dia buat. Kita harus berubah. Kalau kita tidak ikut perubahan yang Tuhan mau kita berubah, maka kita akan terus-menerus terguncangkan. Ekonomi kita berguncang, hubungan kita berguncang, semuanya berguncang. Karena apa? Karena kita menolak untuk berubah. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi, ini penting sekali Bapak Ibu. Goncangan boleh terjadi, tetapi pastikan kita tidak ikut terguncang. Ya, selama kita masih mikirin terus makanan dan minuman, pikiran kita hanya terbatas pada hal-hal yang jasmani, pikiran kita dipatok oleh hal-hal yang duniawi, maka kita akan terus-menerus terguncangkan. Haleluya. Bapak Ibu, saya percaya kita nggak mau terguncang. Ya, oleh karena pastikan kita sudah terima kerajaan itu dan kita tinggal di dalam kerajaan itu yang tidak terguncang.
Amin. Dikatakan, kita berpegang pada kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Kalau kebenarannya itu mengatakan A, sekalipun yang kita lihat B, tetap yang kita pegang adalah kebenarannya. Karena kebenarannya adalah ya dan amin. Situasi yang kita lihat itu bisa berubah dengan cepat sekali. Cepat sekali. Karena pada saatnya kemarin ada begitu banyak orang bingung bagaimana harus pergi ke luar negeri, tetapi dalam sekejap yang tadinya harus pakai tes ini, tes itu, tiba-tiba ada perubahan dengan cepat. Bisa tidak lagi harus tes, tiba-tiba Singapura bisa terbuka pintunya, dan ini semuanya yang bisa kita lihat, yang bisa kita dengar, itu semuanya dengan mudah bisa berubah. Tetapi firman Tuhan dan kebenarannya tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, tetap iya dan amin. Haleluya. Dan dikatakan tadi, ketika kita sudah menerima kerajaan yang tidak terguncangkan. Apa yang dikatakan? Kalau kita sudah menerima kerajaan yang tidak terguncangkan, maka bagian kita adalah mengucap syukur. Sekalipun kita belum menerima, ucapan syukur itu sudah membuat Dia yang bisa menyediakan segala yang kita butuhkan bersukacita. Ucapkan syukur. Ya, lalai mengucap syukur, maka kita akan mencari jalan pintas. Mengucaplah syukur senantiasa. Ya, dikatakan, next slide-nya. Karena itu, mengucap syukurlah. Ya, karena saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan supaya kamu mempersembahkan tubuhku. Kalau sudah mengucap syukur, maka ibadah kita beribadah dengan berkenan kepada Allah. Ya, kalau kita beribadah dengan berkenan kepada Allah, tidak lain tidak bukan dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Bapak Ibu, jangan tunggu mati baru mempersembahkannya, lagi hidup. Kalau hidup itu kita butuh makan. Orang yang masih punya selera makan, itu cirinya orang masih hidup. Kalau sudah nggak punya selera makan, itu sudah mendekati garis akhir. Begitu juga di dalam kehidupan rohani kita, kalau kita masih ada selera makan, kita masih ada haus dan lapar akan kebenaran firman-Nya, itu tandanya kita masih mempersembahkan yang hidup. Masih hidup, tubuh rohani kita hidup, tubuh jasmani kita hidup. Bapak Ibu masih bertahan di hadapan laptop, itu masih hidup berarti. Amin ya. Walaupun sebagian layar tidak terbuka, tapi saya percaya Bapak Ibu masih duduk di hadapan laptop. Dan kudus, kita harus mempersembahkan yang kudus, memisahkan diri kita dari hal-hal yang duniawi, itulah kudus. Kita mengkhususkan diri kita itu untuk melayani Tuhan. Ya, firman berkata, apapun yang kau lakukan, lakukanlah seperti engkau melakukan untuk Tuhan. Inilah kudus. Kita melakukan segalanya untuk Dia, dan kita memisahkan diri kita dari segala praktek-praktek duniawi. Dan yang ketiga, kalau kita mau beribadah dengan berkenan, yaitu kita harus mempersembahkan tubuh ini, hidup, kudus, dan berkenan. Bapak Ibu, kalau bicara berkenan, sesungguhnya kita berbicara begini. Saya kasih satu ilustrasi ya Bapak Ibu ya. Oke, ada sebagian dari yang Bapak Ibu yang ada di hadapan saya di-hire oleh PT Mulia untuk mengerjakan pekerjaan accountancy. Amin ya. Tetapi kemudian suatu ketika di kantor dicari-cari nggak ada, dia tidak sedang mengerjakan accountancy, tetapi dia ternyata ada di ruang function room. Dia sedang memuji dan menyembah Tuhan dengan luar biasa. Pujian penyembahannya begitu dahsyat sehingga perasaan Tuhan hadir dan
ruangan itu penuh dengan malaikat perasaan, begitu ya Bapak Ibu ya. Tetapi saya mau katakan, ketika diundangnya untuk mengerjakan pekerjaan accountancy, kemudian atasan ketemu Bapak Ibu sedang memuji dan menyembah di ruang function room tersebut, kira-kira atasan Bapak Ibu berkenan nggak sama Bapak Ibu? Halo? Berkenan nggak? Saya yakin tentunya atasan atau siapa aja yang supervisor kita tidak akan berkenan sekalipun suara kita begitu dahsyat di dalam menyembah Tuhan. Amin ya. Nah, ketika Tuhan mengatakan persembahkan tubuhmu hidup kudus dan berkenan, ini sama juga berbicara ketika Tuhan memberikan satu perintah kepada kita, lalu kita tidak lakukan seturut apa yang Tuhan mau kita lakukan, maka sesungguhnya yang terjadi seperti Matius 7. Kita tidak bisa datang kepada Tuhan pada gilirannya kita bilang sama Tuhan, ya sama Dia yang memberikan perintah. Bukankah aku sudah mengusir setan demi namamu? Bukankah aku sudah melakukan ini dan itu demi namamu? Wah, ini orang-orang hebat, orang-orang dahsyat. Orang-orang yang percaya ada kuasa di balik namanya. Tetapi apa kata Tuhan? Apa kata Tuhan ketika ada yang mengatakan begitu? Dia katakan, siapa kau? Aku tidak mengenal engkau. Enyahlah engkau pembuat kejahatan. Karena apa dikatakan pembuat kejahatan? Karena engkau tidak lakukan seperti yang aku mau engkau lakukan. Engkau lakukan seturut maumu saja. Ini tidak berkenan. Bapak Ibu, kita semua mau berkenan, bukan? Ya, kalau kita semua mau berkenan, maka saya katakan lakukanlah tepat. Tepat seperti apa yang Tuhan mau kita lakukan. Bukan lakukan seperti apa yang kita mau lakukan untuk menyenangkan Tuhan. Karena sesungguhnya kita berdoa pun kadang-kadang kita nggak tahu cara berdoa yang benar. Halo? Yang ada yang penting doanya panjang. Ya, bukan itu Bapak Ibu yang berkenan. Yang berkenan adalah apabila kita lakukan tepat seperti yang Bapak mau kita lakukan. Haleluya ya. Ya, tidak kita berusaha, tetapi kita mau ikut Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita, yang tinggal di dalam diri kita, yang membimbing kita, yang mengarahkan kita apa yang kita harus lakukan. Kalau kita mau dengar-dengaran dan kita mau ikut, maka hasilnya pasti berkenan. Amin ya. Kalau kita nggak ngerti, datang kepada Dia, bertanya, apa yang saya harus lakukan? Kalau kita nggak ngerti, datang. Seperti kita datang kepada atasan kita, kalau kita nggak ngerti, kita bertanya. Ketika kita diberitahu, maka kita lakukan, hasilnya pasti berkenan. Kita datang kepada Roh Kudus kasih tahu kita lakukan, maka pasti berkenan. Ya, kita mempersembahkan hidup. Kalau hidup itu, ya jelas ada kegerakan Bapak Ibu. Ya, kita bergerak dan kita bukan, saya berikan judul, berikan istilah, jangan jadi zombie Kristen ya. Kita ada di tempat tetapi sesungguhnya kita tidak hidup. Ya, kita melakukannya tanpa ada satu indikasi bahwa kita tuh masih hidup. Masih jeringer istilahnya ya. Masih ada attention. Kalau orang sudah mati itu nggak ada attention lagi Bapak Ibu. Ya, kita dengar, kita lakukan, maka berkenanlah kita. Itulah ibadah yang berkenan kepada Dia. Bapak Ibu, nah saya mau katakan, kalau nggak salah ini slide yang terakhir ya. Ya, saya mau mengatakan begini Bapak Ibu. Dunia boleh berguncang, langit boleh berguncang.
Langit berguncang berbicara tentang banyak sekali pengajaran-pengajaran yang mengguncangkan iman percaya kita. Oleh karena paham-paham yang beredar hari-hari ini, itu membuat kita berguncang. Tetapi kita kembali kepada kebenaran firman-Nya, tertanam, berakar di dalam kebenarannya, maka pastikan kita tidak akan terguncang. Boleh dengar, tetapi kembali kepada firman-Nya, maka kita tidak tergoncangkan. Kita percaya sebagai orang Kristen, kita warisan yang terbesar dari Tuhan Yesus adalah kebenaran firman-Nya yang ada tertulis di dalam Alkitab kita. Jadi, Bapak Ibu, mari yang pertama tertanamlah di dalam kebenarannya. Yang kedua, Bapak Ibu, libatkanlah Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Apabila ada Tuhan, dikatakan apabila ada Tuhan di dalam kota, maka kota tidak tergoncang. Apabila ada Tuhan di dalam hubungan suami istri kita, hubungan itu tidak tergoncangkan. Apabila ada Tuhan di dalam ekonomi kita, bisnis usaha pekerjaan kita, maka bisnis usaha pekerjaan kita tidak tergoncangkan. Termasuk apabila seperti hari ini PT Mulia melibatkan Allah dengan persekutuan ini, maka saya bisa katakan PT Mulia tidak akan terguncangkan karena ada Allah dilibatkan di dalam perusahaan ini. Amin, puji nama Tuhan. Dan Amin. Yang ketiga, apabila kita yang sudah menerima kerajaan Allah, yaitu kerajaan yang tidak terguncangkan, mau tinggal di dalam kerajaan itu dan menaruh segala aspek kehidupan kita di dalam kerajaan yang tidak terguncangkan itu. Dengan cara apa? Dengan cara terus-menerus bersyukur kepada Dia. Bersyukurlah atas segala hal yang masih ada kepada kita dan berhentilah ngomel tentang sesuatu yang belum ada pada kita. Bersyukurlah apa yang ada pada kita. Lalu beribadahlah dengan cara yang berkenan. Amin ya. Yang berkenan artinya kita terus fokusnya kepada bukan yang jasmani, tetapi fokusnya kepada hal-hal yang rohani. Damai, sejahtera, sukacita, Roh Kudus yang memberikan itu semua dari dalam diri kita. Kerajaan yang tidak tergoncangkan membuat kita tidak tergoncangkan. Oleh karenanya, Bapak Ibu, peganglah segala sesuatu itu dan letakkan di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jangan kita ikut-ikutan terguncang, sekalipun dunia tergoncang, sekalipun langit terguncang. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, saya kasih satu kesaksian bahwa inilah yang saya katakan. Di awal saya tidak mengerti, tetapi hari ini Bapak Ibu, saya juga sampai hari ini masih tidak mengerti dengan goncangan-goncangan yang terjadi. Di awal 2023 tahun, hampir 3 tahun yang lalu saya berpikir, ada apa yang terjadi Tuhan? Tetapi setelah saya tidak mau tergoncangkan, saya cuma bekerja 2 bulan saya hanya di rumah, rambutnya gondrong, jenggotnya sudah mulai bertumbuh, kerjaan saya cuma tiap hari bersyukur kepada Tuhan, anak-anak sehat, istri sehat, kita masih ada rumah, masih ada makanan di meja, tidak ada yang kekurangan. 2 bulan, 3 bulan lakukan itu. Setelah itu, tanpa kita sadari di dalam ketiadaan aktivitas itu, yang saya lakukan, saya hanya berhadapan dengan square head ini di hadapan saya ini. Laptop saya ini, saya mengajar melalui laptop, saya mengajar dengan Zoom, saya berurusan dengan mahasiswa saya dengan Zoom, saya juga berurusan dengan jemaat melalui Zoom, dan berdoa melalui handphone,
video call, dan itu semuanya saya lakukan. Dan ada kalanya saya diundang untuk ikut persekutuan di sini, di sana saya ikut memberikan firman Tuhan. Lalu tanpa sadar undangan mulai mengalir dan tidak kira-kira across continent. Undangan dari Amerika, undangan dari Belanda, undangan dari mana-mana. Ini tidak pernah saya bayangkan, Bapak Ibu. Saya ketika diundang dari across continent, saya cuma berkata, oke, saya ada waktu banyak, saya melayani. Saya tidak pernah berpikir hal-hal lain kecuali melayani. Tanpa sadar, Bapak Ibu. Ya, Tuhan memelihara dengan caranya yang ajaib. Luar biasa, dari orang yang nggak kenal itu bisa ada transfer. Saya nggak pernah tahu. Dari mana? Sampai hari ini yang saya tahu hanya orang yang transfer itu, namanya siapa, tapi saya nggak tahu dia dari mana. Puji nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saya mau kasih pesan. Jangan izinkan dirimu tergoncangkan. Sekalipun dunia terguncang. Sekalipun apa yang kau lihat berguncang, sekalipun apa yang kau dengar terguncang. Tetaplah berakar di dalam kebenaran. Libatkan Tuhan. Dan hiduplah di dalam kerajaan yang tidak tergoncang. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya berdoa pesan yang sederhana ini bisa menguatkan kita menjadi berkat bagi kita semua. Mari pertama saya akan berdoa untuk firman-Nya. Apakah saya harus langsung berdoa untuk pokok doa syafaat atau saya ada jeda? Kembalikan kepada moderator. Saya doa untuk firman-Nya dulu ya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Engkau sudah berbicara kepada setiap kami. Dan Bapa, apa yang Kau sudah taburkan, benih firman-Mu Bapa. Biarlah benih firman-Mu jatuh di dalam hati kami yang subur Bapa. Sehingga setiap benih firman-Mu yang tertabur di dalam hati kami, semuanya boleh berakar, bertumbuh, berbuah lebat di dalam kehidupan kami Bapa. Sehingga Bapa, kami boleh memiliki Bapa iman yang kokoh Bapa. Oleh karena kami menerima firman yang sudah ditaburkan, kami boleh memiliki iman-iman yang timbul oleh karena pendengaran firman-Mu. Bapa, terima kasih. Mampukan kami Bapa untuk tetap tidak tergoncangkan sekalipun bumi dan langit terguncangkan. Biarlah Bapa, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu dan kesempatan yang Kau beri siang hari ini. Di dalam nama Yesus, kami kembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan kepada nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya kembalikan kepada moderator sebelum